Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Katro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan Nekat Hijrah, Yo Hijrah, tunggu apa lagi? Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menemani penonton 1 jam ke depan dalam acara Nekat Hijrah, dan kita akan membahas tentang beberapa orang atau tokoh yang akhirnya hijrah. Nah, pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, jadi sudah ditemani oleh Ketua Sektor Lampung, yaitu Mas Rio. Assalamualaikum Mas Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Oke, Mas Rio ini sebagai apa di Katro? Saya sebagai Ketua Kajian Trotoar Chapter Bandar Lampung, Mas Arif. Jadi Katro itu kan tadi kajian trotoar. Benar, tapi belum launching memang. Belum launching. Oke, kita kenalan dulu nih sama Mas Rio. Nah, Mas Rio ini kan yang saya dengar sahabat-sahabat Katro ini kan banyak yang memang sebelumnya itu memang dari yang tidak mengenal Islam, akhirnya mengenal Islam. Jadi kan memang semuanya habis hijrah komunitas semua. hijrah. Nah, komunitas hijrah. Nah, ini Mas Rio sendiri memang dulunya juga hijrah atau memang dari awal memang sudah ini mendiriin Katro atau gimana? Iya, pastinya orang-orang itu punya perjalanan hidup ya. Mas Arif ya. Jadi memang di Katro ini adalah kajian trotoar yang memang sebuah wadah gitu kan, menghimpun orang-orang yang dulu mungkin sejarah masa lalunya mungkin kelam gitu ya, mungkin jahiliyah gitu ya. Nah, di sini kita bisa bersama-sama mengkaji Islam. Ya sama, saya juga dulu pernah gitu ya mengalami masa-masa hedonisme gitu ya. Oke. Masa-masa seperti itu. Ya, kita akan ngulik langsung dari Mas Rio. Nah, Mas Rio ini kan didengar-dengar dulu juga sempat masuk sekolah non Muslim ya. Iya betul. Ya, itu berapa tahun, Mas? Kalau itu 6 tahun gitu di SD-nya. Berarti SD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Benar. Itu kenapa kok memilih, emang di samping rumahnya memang nggak ada sekolahan yang negeri, sampai akhirnya memilih itu, atau memang kenapa alasannya dulu? Iya benar. Jadi zaman dulu gitu kan, saya masih kecil, ya mungkin karena rumahnya deket gitu kan, jadi pilih yang dekat aja lah biar bisa jalan kaki gitu, Mas Arif ya. Kalau boleh tahu nih pengalaman sedikit nih, apa namanya? Pasti kan juga diperkenalkan dengan ini. Itu gimana rasanya di sekolah tersebut kalau boleh tahu? Iya, saya dulu kan di sekolah yang non Muslim gitu ya. Saya jadi banyak teman-teman yang Protestan dan Katolik gitu. Bahkan sampai sekarang saya tetap berhubungan baik dengan mereka gitu. Dan saya juga bisa belajar sebenarnya dari situ sebuah toleransi dalam beragama itu adalah ya dalam masalah sosial saja gitu kan, tidak memaksakan kehendak seperti itu gitu kan. Jadi itu tadi sempat 6 tahun di sekolah non Muslim, terus SMP-nya di mana waktu itu? SMP-nya di di Bandar Lampung juga. Di Bandar Lampung. Tapi memang begini, Mas Arif. Jadi ya karena latar belakang seperti itu, jadi memang saya juga jadi kurang mengenal Islam itu sendiri gitu. Iya, karena kan memang lingkungannya akhirnya memang tidak pernah memperkenalkan Islam gitu kan. Dan kurang kesempatan. Terus akhirnya sempat dengar juga di SMA juga akhirnya juga sempat diriin grup band ya. Nah, benar, sama kawan-kawan gitu. Karena dari SMP itu dulu kita suka musik-musik rock gitu ya, metal gitu. Jadi mulainya dari SMP. Dari SMP itu sudah seneng gitu memang. Oh, jadi dari SMP sudah seneng, terus akhirnya bisa buat grup band itu ketika SMA. Oh, gitu. Dan tadi rock ya. Dan Mas Rio sebagai apa? Saya vokalisnya dulu. Vokalisnya. Jadi kalau mau dengar nanti boleh dengar suaranya kayak gimana. Malu ya. Oke. Terus ini kan jadi tadi yang pertama udah sekolah tadi 6 tahun di di sekolah non Muslim, terus akhirnya juga terjun ke anak band tadi ya. Nah, itu sempat ini juga sempat buat album atau cuman beberapa menang festival. Iya, jadi nama juga anak muda gitu ya. Zaman dulu itu yang booming itu bukan medsos gitu ya. Iya, zaman dulu memang belum ada. Yang zaman dulu itu keren itu anak band gitu. Jadi emang dulu itu masa jaya-jayanya anak-anak itu ngeband gitu kan. Zaman dulu tuh ada Jamrut, ada Bumerang dan lain-lain sebagainya begitu ya. Nah, jadi ya kita sebagai anak muda yang mempunyai gejolak gitu, darah muda gitu kan. Ya kita itu terobsesi gitu. Gue pengen bikin band sendiri gitu kan. Nah, akhirnya ya pas SMA ya kita bikin gitu. Dan dulu itu pernah sempat gitu kan
kita di SMA 2 pernah menang juara 3 selampung gitu ya. Selampung itu Kalau di biasa banget. kalau di di SMA 1 sekolah saya sendiri ya pernah juga juara 1 gitu kan. Dapat rewardnya, dapat uang juga gitu kan. Jadi dulu termotivasinya karena itu gitu. Yang lucunya kita itu sholat gitu ya. Sholat itu supaya ya Allah semoga saya menang lomba band hari ini gitu. Tapi setelah itu terus sholatnya juga nggak jarang-jarang juga. Nah jadi bolong-bolong gitu. Pas sholatnya malah kayak gitu kan. Jadi memang ya lainnya anak muda gitu lah. Oh gitu. Oke, jadi tadi berarti lumayan terkenal loh Mas Rio di zaman SMA-nya. Iya dong, sempat apa ya tadi sempat menang beberapa festival tadi kan juga terkenal hedonismenya. Iya. Oke, terus akhirnya mengenal Islam itu di akhir di kelas 3 itu ya? Iya, itu yang paling penting Mas Arif. Jadi saya tidak bisa membayangkan jika saya itu tidak dikenalkan oleh teman-teman yang ngajak saya berubah sampai sekarang ini gitu. Ya Mas Arif bisa bayangkan gitu ya. Namanya pergaulan anak muda itu kan bener-bener ini ya ya parah gitu kan. Banyak yang pacaran gitu kan, pergaulan bebas gitu. Terus mungkin ada yang terjerumus narkoba gitu kan. Nah jadi kita melihat kejadian seperti itu gitu kan, ada teman-teman yang mereka itu tidak segan gitu untuk mengajak kita gitu kan. Yuk mendingan daripada ini cuman ngemusik doang, coba ikut bareng kita ngaji bareng gitu, sholat bareng. Dan memang benar akhirnya saya bisa sholat dengan baik dan benar, tata caranya gitu kan. Dulu itu sempat lucu gitu. Saya diminta jadi imam sholat gitu kan. Itu kelas 2-3 SMA gitu. SMA. Jadi pas saya sholat ya tahiyat pertama itu udah kayak tahiyat akhir gitu. Oh duduknya? Iya, duduknya udah tahiyat akhir. Karena saya nggak tahu tata caranya gitu. Terus ada yang teman yang negur, oh itu salah bro gitu. Oh jadi gimana yang benar? Wah mendingan kita ikut kajian aja nih gitu kan. Tata cara sholat yang benar, yang baik dan benar gitu. Dan selanjutnya di dalam kajian itu ternyata yang namanya ngaji nggak cuman baca Quran doang gitu, tapi kita memang dikenalkan Islam itu dari dasar-dasarnya gitu. Dan akhirnya itu membuka pikiran saya gitu. Jadi istilahnya berpikirnya jadi jernih gitu ya, cemerlang gitu, jadi jauh ke depan. Oh ternyata seperti ini gitu ya kehidupan itu gitu. Dan ibadah itu ternyata nggak cuman sholat, ngaji, puasa gitu, haji bila mampu gitu kan. Tapi ternyata jauh dari itu dan saya mulai tertarik gitu. Jadi mulai tertariknya ketika di SMA itu ya. Jadi sebenarnya gini sih, sekarang ya, gini. Mungkin kalau Mas Rio ada penonton bilang, mungkin kalau zaman dulu kan masa-masa SMA-nya beda nih sama masa SMA sekarang. Kalau anak SMA sekarang mau hijrah susah nih gitu kan. Ya karena kan juga pergaulannya lebih berbeda. Sebenarnya kalau dilihat pergaulannya antara zamannya Mas Rio dulu sama sekarang itu ada nggak sih perbedaannya sebenarnya? Sebenarnya sih cuman beda ini aja Mas Arif, beda teknologi saja gitu. Sebenarnya kalau kenakalan sama aja ya? Iya kenakalan ya sebenarnya sih itu masalah yang laten gitu ya. Pasti zaman dulu itu keadaannya sama, tapi saya mungkin bisa bilang lebih berbahaya zaman sekarang ini gitu. Kenapa? Karena kan sekarang sudah ada media sosial. Kalau zaman dulu kan mungkin ya hanya sebatas itu ya. Tapi zaman dulu udah ada HP belum sih? Udah ada HP, tapi kan HP yang poliponik dan monoponik itu. Dan nggak semua orang punya kan. Oh iya, zaman dulu itu yang bener. Ya nggak boleh sebut merek ya. HP-nya. Tapi ya seperti itu. Jadi yang berat banget itu ya, HP-nya yang berat banget itu nggak sih? Kalau nimpuk orang bisa, aduh. Oh iya. Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk kenakalannya sama aja, cuma perbedaannya adalah masalah media sosial. Jadi lebih ke teknologi. Jadi sebenarnya mau di zaman sekarang mau di zaman dulu sebenarnya kalau di masa muda memang kayak gitu dan kita juga kalau mau hijrah tinggal pilih kita sendiri. Iya, jadi memang amal perbuatan itu seperti itu. Misalnya gini orang maling, kalau zaman dulu maling ayam gitu ya dia buka kandang kan. Kalau zaman sekarang maling itu nggak harus langsung gitu, tapi tinggal ngetik aja di komputer, jebol deh dari bank duitnya ngalir gitu. Nah artinya itu sama-sama perbuatan maling gitu, cuman satunya pakai teknologi, satu pakai teknik aja gitu. Ya tradisional dan sudah pakai teknologi. Cuma lebih berbahaya kan? Lebih berbahaya. Oke. Nanti kita akan bahas lagi. Tadi berkenaan dengan hijrahnya. Tadi kan dari yang kelas 3 SMA itu. Nanti kita akan kulik lagi. Jadi apa nih perbedaan setelah Mas Rio hijrah dan sebelum hijrah? Oke. Jangan kemana-mana. Tetap di Nekat Hijrah. Hijrah yuk.
Tunggu apa lagi?